Sule kamu bisa Sule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'ajjiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ma'naha wallahu a'lam. Yang saya hormati Syekh Asy-Syekhuna anu ditedak pisan pidoana. Urang doakeun babarengan, urang aminan kalawan hate nu ikhlas babarengan, mugia sing dipapaoskeun yuswana, amin. Dipabarinan ku Gusti Allah kesehatan anu sampurna sehingga tiasa nuntun ngabimbing nganyaangan ka urang sararea kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah, amin ya Allah ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, satu di antara 6.666 ayat di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didelegasikan oleh Allah agar menjadi saksi dan juga menyampaikan kabar, baik ataupun sebaliknya. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi, dan ulama menafsirkan ala ummatika fil qiyamah, menjadi saksi bagi umatnya nanti di hari kiamat, karena terdapat kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh umat Rasulullah selaku hidup di dunia. Nah, jadi saksinya itu terhadap kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh kita selaku umat Rasulullah nanti di hari kiamat. Kahati hiji. Nuka dua, Rasulullah didelegasikan oleh Allah itu basyira wa nadira, menyampaikan kabar baik dan sebaliknya. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini dengan membawa hukum-hukum Allah yang sesuai dengan konsep Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan hukum atau aturan yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi manusia. Dan itu tergantung bagaimana kita memilih dan memilahnya. Artinya, mun hayang salamat nurut kana aturan. Hayang salamat nurut. Karena man ajaba alaihi bil jannah wa man lam yujib ilaihi binar. Sahajalma anu turut tumut kana aturan baik ti Allah atau ti Rasul, surga bagian bagus. Tapi sebaliknya sahajalma anu teu daek turut tumut kana aturan, neraka. Tinggal milih hayang ka surga hayang kana neraka. Hayang kana neraka atuh nya mangga bagus panas. Tapi lamun hayang ka surga nurut ka deui. Nurut. Waktuna ibadah ibadah, waktuna salat salat, waktuna berjamaah berjamaah, waktuna ngaji nga, waktuna nalarna,
waktuna ngapalkeun apa nu penting teu kaluar tina koledor jeung syariat nu geus ditangtukeun insyaallah asup surga eta cenah oge nu ngomongna osok ngaji tara mentong sok ditanya teu percaya tanyakeun ka Mang Ucap. Yes. Jadi basyira wa nadira itu secara tidak langsung berbicara amal dan akhlak. Berbicara amal dan akhlak. Jadi Rasulullah itu menyampaikan kebaikan dan keburukan, yang hak dan yang batil, surga dan neraka, janji dan ancaman. Dan diantaranya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, surga Firdauslah bagiannya. Walaupun ada keimanan sedikit, asalkan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah dan melakukan kebaikan dan kebajikan sesuai dengan aturan, surga Firdaus bagiannya. Tapi sebaliknya, innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi sayyi'a. Sesungguhnya orang-orang kafir dan harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat mencegah mereka dari siksa Allah, yaitu api neraka. Sekalipun harta bendanya berlimpah, bahkan anaknya nanti masuk Islam, bahkan nanti masuk surganya Allah di hari kiamat, tapi tidak jaminan untuk membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena berlainan akidah, berlainan keyakinan, karena tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya yang Rasulullah sampaikan. Untuk apa Rasulullah menyampaikan hal itu? Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'ajjiruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar manusia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW 23 tahun berjibaku di kota Mekah dan Madinah, sehingga meneteskan darah, keringat dan air mata hanya untuk menanamkan satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ma'budu bihaqqi bil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, karena Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Karena Allah itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi ini semuanya ciptaan Gusti. Allah ciptakan langit tinggi menjulang tanpa tiang, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. La tasjudu lis-samsi wala lil-qamari. Ulah sujud ka mata poe, ulah sujud ka bulan, rek sujud mah kanu ngadamel mata poe jeung bulan nyaeta Gusti. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Oleh karenanya dakwah Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah itu hanya untuk membuat fondasi, meluruskan keyakinan, meneguhkan keimanan, dengan satu harapan, kalau misalkan fondasinya kokoh, bangunan pun akan ikut kokoh. Sule juara. Dengan satu harapan, kalau misalkan fondasinya kuat, bangunan akan ikut kuat. Dengan satu harapan, kalau misalkan fondasinya lurus, bangunan pun akan ikut lurus. Artinya bangunan tergantung terhadap fondasinya. Begitupun gerak-gerik kehidupan manusia itu tergantung keimanan dan keyakinan yang ia miliki. Arek kumaha
Benar. Oleh karenanya dakwah Rasul itu semata-mata menyampaikan kebaikan dan keburukan itu agar manusia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beribadah kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, di dalam dua ayat ini surat Al-Fat ayat 8 sampai 9 kita dapat ambilkan kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu sebagai saksi dan juga penyampai kabar baik yang baik ataupun buruk, dan itu dengan satu harapan agar manusia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu. Hadirin rahimakumullah, rupanya saya cukupkan sekian. Usikum bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah